Ya. Nah, ada tanda yang paling praktis kalau kita sering keras di daerah sini. Ya. Ulu hati, Bukan ulu hati, ini rusuk kita. oh rusuk ya. Di samping sini agak keras seperti senap-senap. Seperti senap-senap dan kadang-kadang kulit agak gatal. Ya. Nah, itu kita boleh curiga ada kencing manis. Nah, ada satu lagi gejala ringan seperti orang anyang-anyang, kencing putus-putus. Sebentar baru kencing, kayak mau kencing lagi. Nah, itu kita boleh curiga. Nah, penanggulangannya yang paling gampang, ya kalau kita umpamanya mengalami tanda-tanda tersebut, ya cepat-cepat cari bahan-bahan yang ada di hadapan saya ini, gitu. Ada kelapa hijau, Ada ini kelapa. kalau tidak salah ini orang Bali bilang ini kakul. Kakul, betul. Nah, kakul. Apa keong emas nih ya? Kakul, Bukan ya? itu kakul. Ada kaktus, ada jengkol dan juga Ya. ada undis. Ya. Baik. Ini berfungsi berbeda-beda. Ya. Jadi kalau untuk gejala kencing manis atau kencing manis yang sudah jadi, sudah bertahun-tahun tidak bisa diatasi, ini obatnya. Air kelapa kurang lebih ditampung sebanyak 2 liter. Ya. Lantas sebenarnya kulit jengkol sih. Tapi karena kulit jengkol di pasaran sulit ditemukan, saya sudah cari-cari berapa hari tidak ketemu, jadi jengkolnya saja ya saya bawa ke sini. Nah, fungsinya hampir sama. Cuman risikonya kulit jengkol tidak ada risiko, kalau ini ada risiko. Risikonya kapur yang dihasilkan oleh jengkol ini. Oleh jengkol. Jadi kalau kita mengkonsumsi air rebusan jengkol ini untuk mengobati kencing manis, kita harus banyak bergerak agar tidak terjadi penimbunan kapur pada kantung kemih kita. Atau istilahnya biar tidak terjadi kejengkolan itu ya. Betul. Gitu. Yang paling bagus kulitnya, Kulitnya. tidak ada risiko. Diapakan itu kulitnya? Kulitnya direbus ya, Ya. kurang lebih kulit itu kalau airnya 2 liter, dia itu sebanyak ini. Yang dipakai ngerebus air kelapa hijau. Betul. Air kelapa hijau boleh, air kelapa gading boleh. 2 liter sampai menjadi setengah liter. Ya, setelah itu diminum. Dibuat dosis 1 hari 3 kali. Nah, kalau dalam hitungan 1 minggu tidak ada perubahan, dosis harus dirubah. Berarti 2 jam 1 kali. 2 jam sekali. Ya, itu berarti dia sudah masuk kategori peradangan pankreas cukup tinggi. Yang namanya perubahan Ya, harus dialami itu seperti apa? perubahan. Nah, Apa itu? maksudnya? kalau seandainya tidak terjadi perubahan, dia harus Ya. 2 jam 2 jam sekali sekali. minum. Ya, ciri-ciri Obat. perubahannya itu kayak apa ya? Ciri-cirinya umumnya kalau perubahan dari orang kencing manis yang benar-benar sudah jadi ke normal itu tidak mungkin. Tapi di drop dulu. Dia akan rasanya pusing, keluar keringat, ya badan rasanya tidak enak. Ya. Nah, itu cepat-cepat justru penangkalnya itu ya kita bikin teh dengan gula biasa. Tapi harus dibuat semu manis. Ya, semu manis, dia akan segar kembali. Nah, setelah terapi itu dijalankan dengan rutin, otomatis si pankreas akan berjalan, akan kembali berfungsi secara bertahap. Tapi itu juga harus diimbangi dengan terapi, ada terapi-terapinya. Terapi dengan gerakan tubuh, nanti akan saya perlihatkan Ya. dan saya uraikan untuk Baik. pemirsa. Sebelum Tabib Johan akan memperlihatkan gerakan itu sendiri dan juga menjelaskan daripada apa yang ada di depan kita ini, ada satu pertanyaan, apakah benar kencing manis itu mesti lantaran keturunan? Kalau menurut saya ada yang mesti, ada yang tidak. Ya, yang mesti keturunan kalau umpamanya Gus Arya kencing manis, ya umpamain, Ya. berhubungan suami istri dengan istri, ternyata hamil, kemungkinan anak itu bisa terhinggap atau mengindap kencing manis. Tapi dulunya umpamanya waktu usia muda pada awal perkawinan masih sehat, kemungkinan anak itu tidak ada kencing manis. Tapi anak kedua pada saat Jadi ini, bisa jadi Hmm. kencing manis itu ada bukan lantaran keturunan, kan demikian? betul. Bisa jadi demikian ya? Ya, karena disebut keturunan kenapa? Karena emang orang tuanya mengindap, gitu, mengindap kencing manis sehingga menghasilkan anak yang memang sudah punya gen kencing manis. Kalau seandainya kedua orang tuanya tidak mengalami penyakit yang seperti itu, Bisa juga di kencing manis. bisa jadi anaknya kencing manis ya, lantaran Bisa. mungkin
pengaruh salah makan makanan atau apa dan sebagainya ya. Baik, mungkin Tabib Johan bisa menjelaskan di sini ada kaktus ya, ya. yang cukup indah kita lihat, juga ada undis. Ini fungsinya masing-masing itu apa? Ini fungsinya masing-masing ya. Saya uraikan dari mana ya? Dari ini dulu ya. Kelapa dulu. Boleh. Ini sebagai intinya. Jadi ini kelapa sebagai inti daripada sama Bisa jengkol ya. Di close. Bisa lebih dekat lagi biar bisa dilihat. Didekatkan, silakan. Ya. Nah, ini jengkol lebih bagus kalau yang digunakan adalah kulitnya, tidak ada risiko apa-apa, ya. Dicampur dengan air kelapa. Ya, kalau kita tampung kurang lebih ke 2 liter dengan setengah kilo kulit jengkol. Direbus kulit jengkol itu sampai menjadi 1 liter untuk dikonsumsi 1 hari. Nah, selanjutnya ini adalah kakul, ya. Kakul ini fungsinya dia berbeda lagi, ya. Selain air rebusan kakul, ya. Kakul umpamanya kita punya 1 kilo kakul, direbus dengan kurang lebih 3 liter air, ya, sampai menjadi 1,5 liter atau 1 liter air rebusan kakul itu yang diminum, ya, itu bisa mengatasi diabetes dan juga bisa mengembalikan fungsi daripada kelenjar pankreas itu sendiri kalau dilaksanakan dengan rutin. Setelah itu cangkang ini jangan dibuang, ya, sebab ini berfungsi lain, ya. Cangkang ini berfungsi jika kita bakar menjadi arang, bisa sebagai obat luar untuk orang kencing manis yang mengalami luka, ya, bisa mengobati untuk luka pasien yang mengidap kencing manis, dan juga bisa mengobati patah tulang. Selanjutnya unis, ya, unis ini kan? Undis. Ya. Kalau orang Bali bilang undis ya. Ya, sorry. Undis dikombinasikan dengan ikan mas, ya, karena ikannya saya cari-cari tidak ketemu, jadi saya coba mampir di toko buku, ya, untuk agar pemirsa bisa melihat namanya ikan mas seperti ini, ya. Dan ada beberapa buku yang saya beli juga agar pemirsa bisa membedakan, tidak salah belanja. Tolong lebih dekat. Tolong di backclose. Ya. Nah, ini ikan nilai yang bentuknya hampir mirip dengan ikan mas, tetapi dia punya ekor ikan mas bercabang, ya. Sedangkan ikan nila rata. Ya. Ada satu jenis lagi yang namanya ikan koi, ekornya juga bercabang tetapi lebih dalam. Jadi yang kita pakai bukan ikan koi tetapi ikan mas. Ikan mas ini, ya, bisa mengatasi berbagai macam penyakit seperti kencing manis, busung, ginjal, atau badan terlalu gemuk, terlalu banyak air, juga bisa diatasi dengan ikan mas. Nah, cara pengolahannya untuk mengatasi daripada kencing manis, sediakan kurang lebih 1 kilo undis, ya? Undis dengan kurang lebih 6 on ikan, ya, yang kalau bisa yang agak besar, jadi nggak perlu banyak tempatnya. Itu direbus sampai menjadi 1 liter, itu dikonsumsi sebagai obat kencing manis. Reaksinya daripada ikan ini lebih jelas, dia akan lebih banyak kencing, ya, akan lebih banyak kencingnya. Tetapi bagi yang pengidap flu, ya, pasien yang mengidap gampang mudah kena flu, tidak boleh memakai jenis pengobatan bahan ikan mas, karena akan menimbulkan efek bisa merusak atau si pasien itu akan mengalami flu, ya. Selanjutnya mengenai kaktus, ya.
katus dan lidah buaya boleh dicoba oleh pemirsa, ya. Informasi yang saya dapat, kalau orang itu kencing manis, terjadi kerusakan di kelenjar pankreasnya, tempat reproduksi insulin itu katanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tetapi dalam kesempatan malam hari ini, saya sarankan kepada pemirsa yang mengalami kencing manis sudah bertahun-tahun, dicoba apa yang akan saya uraikan malam hari ini, ya. Katus maupun lidah buaya berfungsi untuk mengembalikan daya kerja dari pankreas itu. Cara pengelolaannya daripada katus lidah buaya itu berbeda. Kalau katus cukup dikupas saja, dimasak seperti memasak sayuran. Kalau lidah buaya, ya, lidah buaya itu harus direndam terlebih dahulu karena dia memiliki satu zat yang bisa menipiskan lambung. Jadi harus direndam dulu 24 jam, setelah itu baru dimasak dengan air di kurang lebih air itu 2 mangkok dimasak menjadi 1 mangkok. Nah, itu bagus sekali untuk dikonsumsi setiap pagi dan mau tidur. Ini kalau kita mengkonsumsi secara benar, dan sudah biasanya orang kencing manis itu sudah ada program dietnya itu. Hari ini saya makan apa, besok makan apa. Itu dicantumkan sebagai makanan tambahan, ya, makanan tambahan di dalam menu-menu setiap harinya. Itu lambat laun akan memperbaiki pankreas dan pankreas akan kembali mengeluarkan insulin. Jadi kalau sudah kelenjar itu memproduksi sendiri dan memberikan pertahanan pada tubuh, orang itu akan sehat kembali.